begitu ya dokter. Tidak ada salahnya Ya. untuk dokter kita menyampaikan ke kita semuanya, begitu Mhm. pendengar Wijaya, kita harus mengenal dulu nih dari otak itu sendiri nih dokter. Karena kan Mhm. otak itu terdiri dari beberapa bagian ya dokter ya. Oh ya, Ada otak ya. depan, di tengah, di belakang, samping kiri, samping Mhm. kanan. Nah, mungkin dokter bisa menyampaikan sekilas terkait dengan otak terlebih dahulu begitu, agar kita memahami, nanti baru kita jelaskan mengenai tumor otak. Monggo dok. Ya. Oke, Ya, baik. untuk otak sendiri secara anatomis itu kita bisa bagi jadi tiga besar dulu. Jadi otak besar, lalu otak kecil yang letaknya di belakang, lalu batang Ya, otak yang ketiga. Nah, otak besar itu sendiri itu yang kalau di gambar-gambar itu yang banyak lekuan-lekuan, ya, lekuan-lekuan itu. Nah, itu dibagi dari menjadi beberapa bagian juga. Ada yang bagian depan atau kita sebut frontal, bagian samping bawah itu kita sebut temporal, bagian samping atas itu parietal, dan bagian belakang kita sebut occipital. Seperti itu. Masing-masing punya fungsi yang sudah banyak diteliti, yang sudah banyak diketahui, dan juga masih banyak fungsi-fungsi yang dari kita para peneliti itu juga masih belum tahu fungsinya, masih misteri juga masih ada. Lalu untuk otak kecil itu otak yang di belakang itu fungsinya terutama untuk keseimbangan dan apa namanya koordinasi otot seperti itu. Kalau untuk batang otak itu fungsinya untuk uh, apa fungsi-fungsi dasar kehidupan, misalnya pengatur pola nafas, mengatur tekanan darah dan jantung, dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk secara garis besar. Lalu juga selain otak juga ada juga namanya tulang belakang juga, dan itu nanti mungkin dibahas yang lain. oke. Ya mungkin sekilas Jadi kalau untuk anatomi otak seperti itu. jadi memang bagian-bagian dari otak itu banyak ya dokter ya, kalau kita Ya, cirikan atau kita definisikan satu persatu itu cukup banyak. Bahkan mereka juga memiliki fungsinya masing-masing, tidak hanya sekedar untuk merespons anggota tubuh ya dokter ya, tetapi juga ya, mereka ya. mempunyai peranan masing-masing yang perlu kita ketahui bersama. Oke, kalau menjawab soal topik kita mengenai tumor otak ini sendiri, dokter, Ya. ini kondisi yang seperti apa sih dokter, tumor otak ini? Tumor otak itu berarti ada suatu jaringan yang abnormal yang tumbuh di dalam otak. Jaringan abnormal itu bisa berasal dari otak itu sendiri maupun dari luar otak. Misalnya ada penyebaran tumor dari tempat lain menuju ke otak atau dari selaput otaknya yang mengalami pertumbuhan jaringan yang abnormal seperti itu. Dan Oke, yang dimaksud untuk normal. untuk tumor otak itu dia menimbulkan gejala itu biasanya kita bagi dua mekanisme. Yang pertama mekanisme penekanan terhadap otak atau kita sebutnya kompresi, bisa juga dari mekanisme destruksi. Jadi dia memang merusak dari otak itu sendiri. Seperti itu. Dua mekanisme itu yang Oh, secara garis besar. oke, baik. Jadi ini kalau bisa didefinisikan ulang, abnormal ini seperti apa dokter yang dimaksud? Jadi seharusnya tidak apa namanya pertumbuhan jaringannya itu tidak apa namanya tidak pada tempatnya. Jadi seharusnya tidak ada, tapi ada pertumbuhan yang lebih cepat daripada jaringan normal, sehingga membentuk suatu kayak kalau orang awam mungkin menyebutnya benjolan seperti itu. Oh, oke. Baik, jadi benjolan yang tumbuh tetapi tidak pada Ya, tempatnya, begitu ya ya, dokter ya? Oke, baik. Dan di situ terdapat dua mekanisme penekanan dan juga destruksi yang tadi sudah ya. disampaikan oleh dokter Afif. Mungkin bisa dijelaskan secara satu persatu terkait dengan mekanisme ini agar kita semakin lebih paham terkait dengan tumor Oke. otak, dokter? Ya, jadi seiring bertumbuhnya tumor otak tersebut, semakin lama semakin besar itu jadi gini, ruangan di dalam tengkorak itu ruangan yang konstan. Jadi sudah ada isinya normal, isinya satu jelas otak, lalu ada cairan otak, lalu ada pembuluh darah. Nah, itu ruangan itu ruangan yang konstan. Ketika ada satu pertumbuhan jaringan baru yang mungkin di kasus apa kondisi kita sebut ini tumor, nah itu akan menekan jaringan lainnya kayak gitu. Nah, yang kalau misalnya otak tertekan bisa menimbulkan
gejala-gejala tergantung misalnya dari ada kalau untuk langsung ke gejala ya. Kalau ke gejala tumor otak itu kita bagi dua juga. Jadi ada gejala lokal atau vokal dan juga gejala umum seperti itu. Jadi kalau lokal itu tergantung dari lokasinya sendiri. Tapi kalau umum itu terkait dengan peningkatan tekanan di dalam rongga tengkorak seperti itu. Karena ada penambahan massa, jadi tekanan keseluruhan di rongga tengkorak itu meningkat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi sempat disampaikan juga bahwa berupa benjolan ya, dokter. Mungkin bisa digambarkan juga ke kita. Ini benjolan di sini, apakah kriterianya di dalamnya itu ada cairan atau ada tanah atau seperti apa, dok? Oh, ya. Jadi bisa macam-macam. Bisa yang dia bentuknya padat, jadi memang semuanya berisi jaringan padat, jaringan tumor. Juga ada yang bisa berbentuk seperti balon. Kita nyebutnya kistik, isinya cairan juga bisa. Seperti itu. Macam-macam. Ada yang juga mix campuran. Jadi ada bagian padatnya, ada bagian kistiknya. Seperti itu. Bisa juga campuran. Juga konsistensi dari tumor sendiri pun macam-macam. Ada yang mulai dari yang paling lembek seperti jelly, bisa juga sampai yang paling keras seperti tulang itu juga bisa. Tergantung dari jenis tumornya sendiri. Oke, baik. Dan setiap pasien yang mengalami tumor otak itu mungkin berbeda-beda juga? Iya, berbeda-beda. Untuk gejala dari tumor otak sendiri itu cukup luas. Ya tadi yang tergantung dari satu lokasinya dan seberapa besar tumornya sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau dari pemicunya sendiri, dokter, biasanya tumor otak ini muncul karena apa? Karena saya baca juga pengaruh dari keturunan juga bisa. Ya, yang paling banyak diteliti dari keturunan. Yang pertama itu, yang kedua bisa dari faktor hormonal. Kayak gitu. Untuk tumor-tumor yang terkait dengan tumor selaput otak itu sering terjadi pada perempuan. Sering terjadi pada perempuan. Iya. Oke, dengan catatan seperti apa? Karena kasusnya lebih banyak dialami ke perempuan. Dengan ini perempuan yang menggunakan kontrasepsi hormonal, terutama yang progesteron. Biasanya susuk atau susuk yang paling sering. Dan pemakaiannya sudah lama. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat dari segi faktor usia dan lain sebagainya itu bisa tidak, dokter, menjadi penyebab pemicu adanya tumor otak? Ada yang terkait dengan usia juga ada. Jadi ada tumor-tumor yang banyak muncul pada anak-anak, ada jenis tumor yang banyak muncul pada orang dewasa dan tua juga ada. Jadi memang lebih banyak kasusnya pada orang dewasa, tapi ada jenis-jenis tumor yang banyak terjadi pada anak-anak, ada jenis tumor yang banyak terjadi pada dewasa, seperti itu. Kalau anak-anak umumnya jenis tumor otak seperti apa, dokter, yang terutama tumor yang terjadi di otak kecil. Kalau anak-anak di belakang, di sini, ya, otak kecil. Itu kalau yang dewasa apa? Lebih biasanya mempengaruhi pertumbuhannya, jadi ada gangguan berjalan, anaknya jadi kurang seimbang itu. Lalu juga nantinya dia menyebabkan yang namanya hidrosefalus. Jadi dia menyumbat saluran air di otak sehingga menyebabkan hidrosefalus itu. Cairan otaknya tidak bisa mengalir sempurna sehingga banyak terjadi penumpukan cairan di otak, seperti itu. Pada rentang usia berapa sih, dokter, kalau anak-anak biasanya yang pernah dokter tangani? Ya, mulai dari usia 1 tahun, kalau tumor ya 1 tahun sampai sekitar 10 tahun bisa muncul, seperti itu. Biasanya kalau anak-anak seperti ini nih, dokter, kadang kan kita juga tidak tahu begitu ya, apakah efek timbulannya itu hanya berupa mungkin pusing atau mual gitu. Bagaimana sih cara kita orang tua terutama untuk mengindikasi suatu penyakit yang mungkin dialami oleh sang anak yang mengindikasikan ke tumor otak ini? Cara pengenalannya seperti apa? Jadi
untuk tumor otak sendiri yang tadi sudah saya katakan di awal, itu gejalanya satu tergantung lokasi, dan yang kedua bisa juga secara umum karena peningkatan tekanan di dalam kepala. Untuk yang secara umum sendiri, yang pertama gejalanya itu adalah nyeri kepala yang progresif dan sudah berlangsung lama, seperti itu. Jadi sudah nyeri kepala yang sudah misalnya bulanan sampai tahunan, yang semakin lama semakin memberat. Kita menyebutnya biasanya nyeri kepala kronik progresif. Kronik itu sudah lama, progresif itu ya semakin lama semakin memberat. Seperti itu. Jadi misalnya awalnya diberikan obat yang paling ringan, misalnya paracetamol, itu membaik, tapi lama-kelamaan paracetamol udah nggak mempan. Perlu obat yang lebih kuat lagi. Sampai ke bahkan obat yang tersedia di pasar paling kuat pun masih nyeri, itu bisa. Itu satu, nyeri kepala. Yang kedua, peningkatan tekanan di kepala sendiri, dia bisa menyebabkan mual muntah, seperti itu. Terutama muntah yang menyemprot, seperti itu. Terus yang tahap selanjutnya, yang ke lebih parah, bisa menyebabkan kejang. Kejangnya biasanya seluruh tubuh, menyentak-nyentak, seperti itu. Lalu yang paling berat tentu kesadarannya menurun, seperti itu, hingga ke kematian. Ya. Dan itu kalau penanganannya tidak cepat, ya bisa berakibat fatal ya dokter, jika tidak langsung melakukan pengecekan ke rumah sakit. Ya, yang untuk perlu tindakan cepat, misalnya harus segera operasi setelah didapatkan kasus tumor otak, ya kalau misalnya pasien itu dengan kejang dan kesadarannya sudah menurun. Kalau dari nyeri kepala dan mual muntah itu masih bisa ya ditunda sebentar lah, itu masih bisa. Tapi yang harus benar-benar segera itu yang sudah kejang dan kesadarannya menurun. Gitu. Oke, baik. Kita juga mengenal kanker otak nih dokter, sama tumor otak, jadi mungkin bedanya apa sih dokter? Oh ya, kalau tumor itu sebenarnya secara umum, kan tumor kan ada yang jinak, ada yang ganas. Tapi kalau kanker itu pasti tumor ganas, seperti itu. Itu yang tergantung dari hasil patologinya. Setelah misalnya tumornya diambil, diperiksakan di bawah mikroskop dengan menggunakan pewarna juga. Nah, nanti kelihatan ini arahnya ke tumor jinak atau tumor ganas. Seperti itu. Tapi walaupun dari foto sendiri kita sudah bisa memperkirakan. Cuma pastinya harus diambil tumornya baru diperiksa di bawah mikroskop. Tetap harus ada indikasi awal gitu ya dokter untuk menentukan apakah itu tumor, kanker, apakah juga termasuk jinak. Tapi kita juga mengenal ada stadium-stadiumnya dokter, ada stadium 2, stadium 4 gitu ya. Ini pengenalannya seperti apa sih dokter? Arti dari stadium tersebut, apakah tingkat dari resiko kerawanannya atau keparahannya atau seperti apa? Ya. Kalau di tumor otak sendiri itu berbeda dengan misalnya tumor di payudara untuk stadiumnya. Kalau di tumor payudara kan 1, 2, 3 itu tergantung dari besarnya, tergantung dari dia kena menyebar ke limfonodi di mana saja. Lalu yang 4 terakhir kan dia sudah menyebar ke organ lain, misalnya seperti itu. Kalau di otak nggak seperti itu, karena tumor otak itu dia walaupun ganas, dia nggak menyebar ke luar otak, seperti itu. Karena memang lingkungan kondisi lingkungan jaringan di otak itu berbeda dengan jaringan lain. Jadi tumor otak itu tidak menyebar ke tempat lain walaupun dia ganas. Yang membedakan dia ganas jinak di tumor otak itu sendiri, satu, pertumbuhannya dia lambat kalau jinak. Kalau ganas dia cepat. Lalu ketika setelah dioperasi, kemungkinan untuk dia tumbuh lagi di tempat yang sama atau di tempat lain tapi masih di otak, itu lebih tinggi kalau di tumor ganas. Seperti itu. Jadi kita nggak menggunakan stadium 1, 2, 3 sampai 4 seperti misalnya di tumor payudara atau tumor tumor tulang misalnya atau tumor usus, kita nggak pakai seperti itu. Dokter, ini kalau kita boleh bahas lagi ke benjolan tadi yang dimaksud oleh dokter, benjolan yang tidak pada tempatnya begitu ya. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa benjolan ini setiap orang berbeda-beda untuk yang tumor otak begitu. Apakah dari benjolan ini
akan tumbuh seiring dengan waktu jika tidak ada penanganan, atau ukurannya segitu-segitu aja, dokter? Ya. Tadi kembali ke jenis tumornya. Dari foto itu bisa kita mulai perkirakan ini tumornya jenisnya jinak atau jenisnya ganas. Seperti itu. Selain dari foto, ya tentu dari usia pasien, kalau dan juga data-data lainnya seperti itu. Kita bisa lihat seperti itu. Kalau untuk yang tumor jinak, biasanya dia perlu waktu bulanan sampai tahunan untuk bertambah besar. Lalu untuk yang tumor ganas bisa lebih cepat lagi. Dan setiap pasien itu berbeda untuk progresivitasnya. Baik, dokter, saya akan bacakan terlebih sudah bergabung di WhatsApp ya. Sudah ada yang join ini bersama dengan kami. Ada Ibu juga ya, dokter. Dokter, apakah tumor otak cerebellum ini bisa dioperasi? Cerebellum bisa. Ya. Cerebellum itu otak kecil. Cerebellum itu Oh, otak kecil. Nah, itu bisa dioperasi. ada Terus, ininya nggak, indikasinya seperti apa, atau apa yang kita Oke, untuk operasi tumor otak di cerebellum itu ya pertama ya kita lihat gejalanya dulu. Kalau misalnya gejalanya ringan, misalnya hanya nyeri kepala, mual-muntahnya nggak berat, itu bisa nggak harus segera, bisa kita rencanakan masa operasinya, nggak perlu operasi yang segera seperti itu. Tapi kalau sudah sampai menyebabkan hidrosefalus, sampai menyebabkan penurunan kesadaran dan kejang, nah itu harus segera di operasi untuk tumornya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter penjelasan. Ya, oke, saya akan bacakan kembali yang sudah bergabung. Ini ada Bu Suryati di Bantul. Dokter, tiap hari kepala saya itu pusing dan terasa kesemutan sebelah. Apakah itu juga penyakit tumor atau indikasi penyakit apa ya? Oke. Pusing di sini sebenarnya harus kita bedakan dulu. Pusing itu apa? Pusing berputar atau nyeri kepala. Jadi kita bedakan. Kalau di tumor otak terutama itu adalah nyeri kepala. Walaupun juga bisa pusing berputar, juga bisa tergantung lokasinya. Kalau lokasinya di otak kecil itu bisa pusing berputar juga. Nah itu satu perlu dibedakan. Terus yang kedua, kesemutan sebelah itu penyebabnya nggak cuma tumor di otak. Tumor otak juga bisa menyebabkan kesemutan sebelah. Tapi itu juga bisa dari misalnya penyakit di saraf tulang belakang, itu juga bisa seperti itu. Jadi masih perlu eksplorasi lebih lanjut terkait keluhan yang disampaikan oleh Ibu siapa dari Bantul seperti itu. Perlu eksplorasi lebih lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan tumor otak, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari yang lain. Oke, nah mungkin bisa langsung check up aja ke rumah sakit begitu ya dokter ya, untuk bisa mendapatkan hasil dari indikasi penyakit yang alami oleh Bu Suryati. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menyapa yang ada di Gamping, ada Pak Anwar. Ini katanya ada benjolan dokter di belakang sebelah kiri, tapi tidak sakit. Ditekan pun tidak sakit, tapi terkadang timbul kesemutan. Nah, ini kenapa ya dokter? Belakang sebelah kiri mana? Di kepala maksudnya? Atau kurang tahu juga? Ada benjolan. Iya betul, di belakang sebelah kiri, tapi tidak sakit, ditekan pun tidak sakit, tapi kadang kesemutan. Nah, itu kenapa dokter? Ya, kalau saya boleh menebak ya, kan ini kan kurang sekali datanya maksudnya. Kalau benjolannya di luar bisa diraba, itu kan kemudian di luar tulang dan itu di dalam kulit. Kemungkinan sih itu bisa jadi tumor jinak atau yang kita bisa sebut tumor jaringan lemak lipoma seperti itu. Bisa jadi. Nah, tapi kalau intinya kalau dia di luar kepala sih biasanya tidak ada gejala yang terkait dengan sistem saraf. Di luar otak maksudnya, di luar tengkorak, sorry. Di luar tengkorak. Jadi masih aman lah kalau dia di luar tengkorak. Seperti itu. Tidak semua benjolan itu pasti tumor otak ya dokter ya? Nah, kalau dia teraba dari luar, kemungkinan besar sih bukan. Tapi ada juga yang tumor otak dia sampai mengerosi tulang lalu tumbuh keluar juga bisa. Itu kan ada kasusnya juga. Itu karena kasus tingkatannya sudah tinggi atau seperti apa dokter? Ya,
gejalanya sudah lama dan dia tidak datang berobat, baru datang berobat setelah benjolannya terlihat dari luar dan kesadarannya menurun tuh bisa seperti itu. Oke, berarti proses tindakannya sudah harus langsung dioperasi atau seperti apa? Harus segera ya, harus segera dioperasi. Baik. Nah, jadi memang benar-benar harus diwaspadai sekali ya tentang tumor otak ini. Iya. Ya. Oke, kemudian saya juga akan menyapa yang dari kawasan Condong Catur, ada Mas Akbar. Kepala saya sering sakit dokter, kemudian mual, terus mata saya juga sering berkunang. Ini kenapa ya dokter? Apakah gejala kanker otak atau tumor otak atau gejala lain, dokter? Ya, kalau untuk gejala tumor otak juga bisa, tapi tidak menutup kemungkinan juga apa namanya penyakit lain yang lebih ringan seperti itu. Jadi memang pada tumor otak sendiri tadi sudah saya jelaskan bisa satu nyeri kepala, dua muntah, lalu yang untuk mata berkunangnya ini perlu kita eksplor lagi lebih lanjut apakah pandangannya kabur atau enggak, karena pada tumor-tumor otak yang menyebabkan hidrosefalus, penumpukan cairan, itu saraf mata juga bisa terganggu. Jadi ada peningkatan tekanan di saraf mata sehingga fungsi penglihatan itu juga menurun juga bisa. Seperti itu. Walaupun tumornya bukan di mata, bukan di saraf matanya. Jadi cukup untuk tumor otak itu gejalanya bisa luas sekali. Ya, betul. Dan untuk memastikan ya tidak ada cara lain ya foto, baik itu CT scan maupun MRI kepala. Jadi memang bisa mempengaruhi organ tubuh lainnya ya dari tumor otak ini secara luas begitu. Apakah juga bisa berpengaruh terhadap kinerja organ tubuh, dokter, dengan adanya tumor otak ini jadi mungkin lemas, lelah dan lain sebagainya? Bisa. Jadi misalnya tumor otaknya itu ada di yang namanya kelenjar hipofisis. Itu yang fungsinya untuk mengeluarkan hormon pertumbuhan, hormon yang mengatur pengeluaran urin, pengeluaran kencing, mengatur hormon seksual seperti testosteron dan estrogen seperti itu bisa mempengaruhi. Kalau misalnya tumornya ada di kelenjar hipofisis, bisa mempengaruhi dari kinerja organ tubuh yang lain. Oke. Seperti Dokter, itu. Mungkin ada tips ataupun juga saran nih bagi pasien dengan gejala tumor otak begitu yang mungkin masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa begitu. Apa yang harus mereka lakukan sih dokter agar mungkin tidak mengganggu segala pekerjaan mereka begitu? Ya, yang jelas kalau memang punya tumor otak dan belum berani atau belum ingin untuk operasi, kita ada saran saya kontrol rutin satu supaya kapan sih memang ini bisa ditunda, kapan ini harus segera, kapan ini ya tidak bisa ditunda lagi lah untuk tindakannya, operasinya. Nah, dan itu kan selama kontrol itu kan kita beri pengobatan untuk misalnya untuk mengurangi gejala yang muncul, misalnya nyeri kepalanya, misalnya kalau otaknya ada pembengkakan kita beri obat untuk mengurangi pembengkakannya, macam-macam. Dan itu ya saran saya mungkin ya kontrol rutin aja seperti itu. Untuk juga bisa kontrol rutin itu juga nanti kita bisa mengacarakan untuk foto kepala serial, jadi CT scan atau MRI serial untuk melihat progresivitas dari tumornya sendiri setelah sekian bulan membesar atau tidak, seperti itu. Dengan pertumbuhan tumornya sendiri itu mempengaruhi keluhan pasien atau tidak, seperti itu. Itu nanti banyak pertimbangan yang bisa kita ambil lalu kita informasikan ke pasien penderita tumor sehingga kita bisa cari apa sih yang terbaik buat pasien tersebut. Oke, baik. Selain kontrol rutin, dokter, apakah juga harus mengkonsumsi obat-obatan secara rutin juga untuk pereda lah istilahnya jika memang ada gejala yang timbul dari tumor otak? Ya, kalau untuk meredakan ya pasti nanti kita berikan obat, dan ya kalau harus atau enggak itu sebenarnya tergantung dari toleransi setiap pasien sendiri berbeda-beda.
Kalau pasien itu tidak bisa mentoleransi nyeri kepalanya ya harus konsumsi terus. Tapi ya setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Misalnya obat nyeri itu biasanya efek sampingnya ke lambung, kayak gitu. Lambungnya asam lambungnya meningkat, jadinya mualnya bertambah berat seperti itu. Jadi Sepertinya ya, sudah ada yang bergabung di DM Instagram kami, dokter. Mungkin bisa langsung segera dijawab gitu ya. oh ya, dok, jika anak-anak pos dari Jati India, dok, jika anak-anak pos itu setelah jatuh kepala terbentur tetapi tidak muntah dan tidak pingsan. Di CT scan bacaannya subgalial hematom. Di tengkorak, di daerah alis ada retak kecil. Kira-kira apakah bisa mengganggu mata? Oke, jadi pertama ini mungkin saya jelaskan dulu. Subgalial hematom itu perdarahan di bawah galea. Itu artinya dia di luar tengkorak. Jadi tidak menekan otak lah kalau ini ceritanya. Lalu kalau ada retak kecil di tulang alis. Kalau untuk retak kecil di tulang alis itu tidak ada saraf ke matanya. Maksudnya saraf mata itu tidak lewat di daerah alis seperti itu. Saraf mata itu dia dari belakang langsung ke rongga mata seperti itu. Kalau alis kan di sini. Yang bisa terganggu di situ kemungkinan sih untuk saraf yang untuk merasakan kulit di sini di daerah jidat di daerah dahi seperti itu aja. Nggak untuk mengganggu mata, nggak sampai mengganggu mata. Dan subgalial hematom sendiri dia nanti bisa diserap sendiri, nggak perlu ada tindakan khusus. Oke, baik. Dokter, ini saya juga akan menyambung pertanyaan dari pendengar terjaya sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mbak Linda di Jalan Solo. Saya ada benjolan di kepala. Jika ditekan rasanya lembut seperti ubun-ubun bayi baru lahir, gerak-gerak begitu, dokter. Ini kenapa ya gejalanya? Oh ya, benjolan di kepala ya? Benjolan kepala, tapi kalau ditekan itu lembut seperti ubun-ubun bayi. Ya, ya sama, itu bisa jadi memang suatu tumor, cuma kalau dia di luar tengkorak sih, ya insya Allah sih itu aman dan tidak akan mengganggu banyak aktivitas lah. Cuma ya tetap yang namanya benjolan kalau dari kami tetap itu harus diperiksa dan akhirnya nanti harus diambil karena itu sesuatu yang barang yang tidak normal di tempat yang tidak seharusnya seperti itu. Kalau di RSA UGM sendiri penanganannya seperti apa nih dokter terkait dengan tumor otak, mungkin bisa di-sharingkan? Kalau di RSA sendiri ini kan pelayanan dasar di RSA itu termasuk pelayanan yang baru. Jadi untuk tumor otak yang bisa dikerjakan di sini itu tumor otak yang simpel, terutama yang ada di permukaan otak. Kalau yang dia ada di letaknya dalam itu belum bisa di sini di RSA seperti itu. Secara garis besar seperti itu untuk tumor otak di RSA. Tapi kalau secara umum nih dokter, mungkin kita bisa membahas operasi. Nah itu apa sih yang dilakukan tindakannya? Apakah diambil tumor otaknya sampai akar itu seperti apa? Ya, jadi setiap operasi tumor otak itu targetnya itu adalah kita nyebutnya itu gross total resection. Jadi secara kasat mata itu terambil seluruhnya seperti itu. Tapi bisa jadi itu tidak bisa dilakukan karena kesulitan-kesulitan tertentu. Misalnya tumornya itu dari otaknya sendiri. Karena kan kita nggak mungkin mengambil tumor itu secara keseluruhan karena kita harus mengorbankan otak yang normal seperti itu. Jadi kita hanya ambil misalnya sebagian yang kita harapkan pasien itu nanti hasil akhirnya tuh tidak terlalu banyak komplikasi pasca operasinya seperti itu. Tapi kalau untuk tumor yang berasal dari luar otak, misalnya dari selaput otak, itu bisa kita ambil keseluruhan seharusnya seperti itu. Tergantung lokasi juga sih. Kalau di permukaan biasanya kita bisa ambil seluruhnya dan untuk gejala sisanya
itu biasanya membaik karena otaknya sendiri dia tidak apa-apa, dia hanya tertekan. Itu yang lebih sulit itu yang otaknya sendiri yang menjadi tumor itu lebih sulit. Karena yaitu kita ada pilihan, kalau nanti kita ambil keseluruhan pasca operasi pasien gejalanya memberat, tapi tumornya habis. Tapi ada pilihan kedua, kita ambil sebagian, tapi gejala pasien yang mungkin bisa kita jadikan adalah tidak memberat. Karena kan otak sendiri sudah rusak karena tumor. Kemudian kita ambil sebagian, harapannya adalah gejalanya tidak memberat. Seperti itu. Baik, jadi memang operasi ini harus diperhatikan secara lebih detail ya, efek yang akan ditimbulkan pasca operasi bagi si pasien, begitu ya dokter ya? Ya, benar sekali. Oke, baik. Mungkin ini juga bagi pasien dengan tumor otak, apa yang harus dilakukan mungkin? Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat sebelum operasi dan juga setelah operasi, dokter? Apa ya? Yang tidak boleh dilakukan. Oh ya jelas, itu protap utama. Sebelum operasi itu pasti puasa, protap itu sudah merupakan suatu ketentuan. Saya kira nggak ada sih. Kalau setelah operasi biasanya kita lakukan adalah kita rehabilitasi medik. Jadi untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang misalnya sebelum operasi memang sudah ada, kita harapkan setelah operasi kan membaik. Nah itu perlu rehabilitasi. Nanti kita kerjasama dengan dokter rehabilitasi medik. Atau misalnya terjadi komplikasi operasi ya sama juga, kita nanti juga kerjasama dengan dokter medik untuk rehabilitasi komplikasi apa yang terjadi pada pasien. Seperti itu sih. Kalau untuk larangan sepertinya nggak ada sih untuk larangan. Kalau dari segi makanan atau minuman ada yang pengaruhi juga nggak? Secara umum sih sama dengan tumor-tumor di tempat lain, misalnya banyak zat-zat karsinogen itu kita kurangi, misalnya makanan yang dibakar seperti itu, terus minyak jenuh itu juga dikurangi. Itu rata-rata ini Siaran kali kalau ini masih ya. Halo ya. Oke, dokter sudah tersambung kembali. Tadi sempat ada terkendala sinyal ya, dokter. Mungkin bisa disampaikan kembali terkait dengan tantangan lah yang harus ya saya kira secara umum sama dengan tumor atau kanker di tempat lain sih, untuk menghindari karsinogen atau zat-zat karsinogen. Jadi misalnya tadi makanan-makanan yang dibakar, terus mengurangi gorengan dengan minyak yang jenuh seperti itu. Makanan-makanan fast food seperti itu juga dikurangi. Standar kalau itu nggak ada yang khusus. Ya, oke. Pasca operasi dokter, apakah nantinya juga perlu check up lagi, kontrol lagi ke rumah sakit? Ya, jadi gini, biasanya untuk setelah operasi yang biasa kita lakukan itu kita foto ulang, foto ulang kepala, baik itu CT scan atau MRI, itu setelah operasi. Yang terbaik itu sebenarnya setelah operasi. Tapi kalau nggak bisa ya setelah pasien pulang baru kita foto, dilihat apakah masih ada sisa atau tidak secara foto tadi. Terus setelah itu kontrol untuk foto lagi itu 6 bulan biasanya. 6 bulan difoto, apakah muncul, misalnya habis, apakah muncul lagi atau tidak, seperti itu, tumbuh lagi atau tidak, seperti itu. Setelah itu baru nanti setahun kita foto lagi sama, untuk lihat progresivitas tumornya, apakah dia muncul lagi kambuh atau tidak, seperti itu. Atau kalau tumornya sisa, apakah dia bertambah besar atau tidak.
Jadi akan ada banyak evaluasinya, baik secara klinis itu secara gejala dari pasien dan secara radiologis lewat foto tadi. Terus setelah pasca operasi lagi ya. Jadi setelah pasca operasi kan otomatis sudah kita operasi, kita periksakan di patologi anatomi, dilihat apakah dia ganas atau jinak. Kalau ganas, jinak biasanya stop, kita nggak perlu obat-obatan tambahan. Tapi kalau ganas mungkin perlu tambahan kemoterapi misalnya, atau perlu disinar supaya dia nggak tumbuh lagi. Ya. Seperti itu untuk evaluasinya. Baik, kalau kita menyambung lagi pelayanan mengenai tumor otak ya ada di RSA UGM, ada informasi terbaru apa yang akan disampaikan Dr. Afif? Atau mungkin unit layanannya di RSA posisinya di mana dengan tenaga medis yang menangani, tim ahlinya berapa? Ya saat ini untuk di RSA, untuk pelayanan dasar baru saya saja, baru sendiri. Nanti untuk kontrolnya bisa ke poli bedah. Lalu apalagi untuk tumor-tumor yang bisa dikerjakan di sini saat ini masih tumor yang di permukaan. Itu karena di sini ya termasuk pelayanan baru dan alatnya masih yang standar, belum yang canggih seperti itu. Untuk waktu pelayanannya jamnya disesuaikan. Untuk poli bedah saraf sendiri di hari Selasa dan Jumat jam 8 sampai jam 10. Oke. Selasa dan Jumat jam 8 pagi sampai jam 10. 10 pagi. Apa nih, Dokter? 10 pagi. Oke, siap. Baik. Dokter, terima kasih. Ini karena waktu juga yang harus memisahkan kita dengan perbincangan yang sangat informatif sekali mengenai gejala tumor otak yang memang perlu sekali untuk kita waspadai begitu ketika bekerja ya. Sebagai closing statement, dokter, apa yang mau disampaikan benang merahnya dari perbincangan kita di hari ini mengenai gejala tumor? Ya. Jadi untuk gejala tumor otak itu sangat luas sehingga mungkin perlu ketelitian untuk mengeksplor gejala tersebut dari penderita dan gejala yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama itu nyeri kepala yang sifatnya tadi kronik progresif, jadi berlangsung sudah lama dan semakin lama semakin memberat. Lalu yang kedua disertai dengan mual muntah, terutama muntah yang menyemprot, jadi jauh, nggak hanya sekedar muntah yang mengalir seperti itu. Lalu yang ketiga sampai menimbulkan kejang, terutama kejangnya yang kejang seluruh tubuh menghentak-hentak dan setelah itu pasien sempat tidak sadar dulu seperti itu. Lalu yang keempat tadi nyeri kepala, mual muntah, kejang. Yang keempat yang kita yang benar-benar harus datang ke rumah sakit itu sampai ke kesadaran yang menurun. Seperti itu. Jadi mungkin 4 itu yang perlu diwaspadai, yang kejang dan penurunan kesadaran itu harus segera ke rumah sakit. Yaitu untuk gejala tumor otak mungkin secara garis besar seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Afif sudah berbagi informasi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sehat selalu Dokter Afif. Ya, makasih. Baik.